لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulah faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini Allah bangunkan kita dalam kesehatan. Allah bangunkan kita dalam sehat walafiat sehingga kita bisa kumpul bersama di majelis ini untuk sama-sama mengikuti tadabbur Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dalam kebaikan dan istiqomah dalam agama ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan tafsir surat Al-Imran. Di pagi ini kita masuki pada ayat 176 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka, dan jangan menyedihkanmu, alladzi, yaitu orang-orang yusari'una, yang mereka bersegera fil kufr, dalam kekafiran. Innahum, sungguhnya mereka, lan, tidak akan pernah, yadurrullaha, mereka memberikan mudarat kepada Allah syai'an, sesuatu pun. Yuridullah, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan Allah supaya tidak yaj'ala lahum, membuat mereka hattan, bagian fil akhirah, di dalam akhirat. Walahum, dan bagi mereka adzabun azim, azab yang berat. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di ayat yang lalu ya, pada ayat 175 Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yuhawifu awliya'ahu. Sesungguhnya syaitan itu yuhawif, itu memberikan rasa takut, membuat menakut-nakuti kita ya, ketika berhadapan dengan musuh-musuh kaum muslimin. Ini kerja setan ya. Setan itu apa? Menakut-nakuti kaum muslimin supaya takut dengan orang-orang apa? Kafir ya. Ditakut-takuti supaya kita menjadi bangsa yang mudah menyerah, menjadi bangsa yang penakut ya, seperti itu. Itu adalah kerjanya setan dan aulianya, orang-orang yang menyeru pada kekafiran, seperti itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi kaum muslimin ya, itu tidak boleh ada rasa gentar. Nah, ini kita sedang bicara idealisme.
Ya, itu tidak boleh rasa gentar, tidak boleh ada rasa kalah, ya. Selalu berharap kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat muslim. Itu tidak boleh ada sifat gentar, takut, pengecut, itu tidak boleh, itu dilarang. Justru itu sifat-sifat itu dimasukkan syaitan supaya kita menjadi bangsa yang lemah, seperti itu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat selanjutnya yang kita bacakan tadi ini, ya, wala yahzunka, jangan menyedihkanmu, alladzina yusari'una fil kufr, orang-orang yang bersegera kepada kekafiran, ya. Kata yahzunka itu bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama dengan yahzunka, boleh dengan dibaca yuhzinka, ya, dua bentuk bacaan seperti itu, dua-duanya boleh. Jangan menyedihkanmu, ya, alladzi yusari'una fil kufr, orang-orang yang bersegera kepada kekafiran, ya'quna fi syari'an bin nusratihi wa hum ahlul Makkah wal munafiqun. Jangan membuat kamu sedih. Siapa mereka? Mereka yang bersegera membantu kekufuran, membantu kekafiran dari kalangan orang-orang ahli Mekah dan orang-orang munafik. Nah, ini berkaitan dengan ketika kaum muslimin di Madinah, Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang memerangi kaum muslimin di Madinah itu pertama orang-orang musyrik dari mana? Dari Mekah. Ya, mereka melakukan 3 peperangan dengan kaum muslimin. Yang pertama perang apa? Badar, kedua perang Uhud, ketiga perang Khandaq. Ya. 3 peperangan besar ini. Itu semuanya dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Dan ada orang munafik di tengah kaum muslimin. Ya. Yang memprovokasi kaum muslimin untuk lemah, memprovokasi, dan juga mereka memprovokasi orang musyrik dan orang-orang Yahudi di kota Madinah untuk menyerang orang-orang muslim. Jadi ada 2 musuh besar kaum muslimin di kota Madinah, yaitu pertama adalah orang-orang musyrik, yang kedua adalah orang munafik yang bermain. Ya, orang munafik itu bermain di antara orang musyrik dan orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi. Nah, ini mereka bermain. Ya, orang munafik ini lebih licin. Dia bermain di 2 kaki biasanya. Kalau pas hebat Islam mainnya di Islam. Pas lemah Islam mainnya di orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Nah, itu 2 kaki. Kita berapa kaki ini? Kok lemas semuanya gara-gara kalah? Ya, berapa kaki kita ini? 2 kaki. Nah, bukan 2 kaki sifat munafik, ya, artinya 2 kaki beneran kita. Jadi orang munafik itu 2 kaki mainnya. Ya. Fungsinya apa? Melemahkan kaum muslimin. Ini cukup banyak dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, ya. Sejarah orang Islam yang banyak melemahkan kaum muslimin, ya. Banyak kejadian model kayak gitu. Maka kita doa pada Allah, ya, untuk jangan menjadi orang yang bermuka 2, ya, tapi kita mukanya berapa? Muka 1. Kalau dalam Islam istiqomah dalam Islam, gitu, nggak ada belok kiri belok kanan, ya, tidak berbelok gara-gara sekilo apa minyak goreng. Ya, komitmen. Menang kalah itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan persoalan kalah dan menangnya. Menang kalah itu Allah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi ada sesuatu yang menjadikan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang bersegera kepada kekafiran, ya, orang munafik, orang-orang musyrik. Ini menyedihkan. Ya. Menyedihkan bagi Nabi, juga menyedihkan bagi kita sebenarnya. Ya. Bagaimana kaum muslimin dalam sepanjang sejarah itu merekonstruksi perjuangan, ya,
untuk meninggikan kalimat Allah, banyak jatuhnya itu justru sama orang-orang munafik gitu. Perang Cut Nyadin ya, cuknya sampai berkeliaran di gunung-gunung Aceh ini, yang banyak membocorkan rahasia perjuangan itu bukan orang kafir tapi orang munafik ya. Di Penogoro juga sama, untuk Indonesia ya, secara internasional juga sama, banyak ini orang munafik. Ada persoalan apa sebenarnya orang munafik ini? Apa yang membuat sifat seperti itu? Nah, Quran itu paling banyaknya bicara ketika surah Al-Baqarah itu orang munafik. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman sebenarnya. Kenapa mereka? Mereka itu ada penyakit. Ya, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, keraguan. Ya. Jadi kita nggak boleh mati kalau masih ada ragu dengan balasan Allah di yaumil akhir. Dunia sementara, akhirat selama itu nggak boleh kendor. Kalau orang munafik ini kan nilai dunia yang membuat kacaunya. Ya, seakan-akan mereka kurang yakin bahwa akhirat itu menjanjikan kebahagiaan selamanya. Ada keraguan di situ. Sehingga mereka lebih memilih indahnya dunia. Jadi orang-orang kalau di Aceh itu cua, apa namanya? Cua ya. Mereka bekerja untuk kepentingan Belanda dulu. Cua, dan itu Abu Bur'ah dulu keras dengan mereka. Ya, seperti itu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.